habis masalah asam lambung ternyata beberapa tahun, selang 2 tahun kemudian. Jadi ketika negara kita ini dilanda masa pandemi COVID, saya juga dilanda suatu masalah kulit berjerawat. Bagi orang lain mungkin jerawat ini sesuatu penyakit yang biasa ya, karena jerawat bisa disembuhkan dengan salep ataupun krem dari dokter klinik yang lain. Tetapi toh nyatanya sepanjang setahun ketika saya mencari pengobatan dimanapun di klinik-klinik Kediri, tidak menemukan hal-hal yang bisa menyembuhkan, memulihkan kulit wajah saya dengan baik, justru malah memperparah. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya salah satu full-timer musik piano di salah satu gereja di Kediri. Ya, berawal dari masa kuliah saya sebenarnya ketika remaja belum pernah, bahkan pacaran tidak pernah sekalipun. Tapi kalau mungkin dekat dengan lawan jenis pernah. Tapi saya menjalin suatu relasi saya nih ketika masa-masa kuliah. Nah, masa-masa kuliah ini kan masa yang menyenangkan bagi anak muda ya. Masa kuliah ini kan masa yang kita bisa belajar, di dalamnya kita juga butuh support. Kita butuh orang yang bisa ada dengan kita di waktu kita suka dan juga duka. Nah, masa pacaran saya ini juga dimulai ketika saya di semester yang kedua mulai dekat dengan teman sekelas saya. Dia teologi, saya musik gerejawi. Dan kita seumuran. Dan kita menjalin suatu relasi ini 6 tahun ya lamanya ya. Di asrama 3 tahunan dan 3 tahun kita menjalani LDR. Dan di situ saya cukup senang bisa mengenal pribadi yang seorang hamba Tuhan yang ya dikatakan dia orang yang berprinsip, tegas, tapi juga tak lama di dalam masa-masa pacaran ini saya juga mungkin merasakan sesuatu yang tidak pas di dalam menjalaninya, dan dia akhirnya juga berpindah ke lain hati. Nah, disitulah masa pacaran pertama ya, kalau orang bilang cinta pertama kan sulit dilupakan kan ya. Tapi toh juga akhirnya setelah konseling dengan dosen mengatakan kepada saya ketika kita mencintai, kita itu harus berani terluka. Di situ saya mulai menenangkan diri. Akhirnya tahun berikutnya mencoba menjalin suatu relasi kembali dengan hamba Tuhan yang lebih muda dari saya 1 tahun. Tapi toh juga hubungan ini tidak lama, 1,5 tahun aja ya, karena perbedaan hal-hal lain yang ya bagi saya tidak bisa diteruskan. Akhirnya cukuplah untuk menjalaninya, dan di masa-masa itu akhirnya saya mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan karena saya stres. Saya berpikir bahwa alah enggak masalah lah, paling anak muda kan putus cinta kan katanya mati 1 tumbuh 1000. Nyatanya saya sakit mental ya, akhirnya saya mengalami suatu asam lambung yang cukup parah sampai harus dirawat sama mama saya, harus datang ke gereja ke Kediri, dan saya bisa pulih karena mama saya itu hadir merawat saya. Tapi toh itu juga enggak cukup, berlanjut habis masalah asam lambung ternyata beberapa tahun, selang 2 tahun kemudian. Jadi ketika negara kita ini dilanda masa pandemi COVID, saya juga dilanda suatu masalah kulit berjerawat. Bagi orang lain mungkin jerawat ini sesuatu penyakit yang biasa ya, karena jerawat bisa disembuhkan dengan salep ataupun krem dari dokter klinik yang lain. Tetapi toh nyatanya sepanjang setahun ketika saya mencari pengobatan dimanapun di klinik-klinik Kediri, tidak menemukan hal-hal yang bisa menyembuhkan, memulihkan kulit wajah saya dengan baik, justru malah memperparah. Dan itu mengganggu sekali bagi saya. Bagi kita anak-anak muda, kita yang bertumbuh di dalam masa-masa pubertas ini, wajah itu kan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat. Tetapi ketika wajah kita ada sesuatu yang tumbuh aja lah, jerawat yang kecil, dan itu mengganggu,
itu mengubah penglihatan orang lain terhadap kita. Ih, gimana sih mukamu? Ih, gimana sih kamu seperti orang yang enggak merawat kulitmu, kamu seperti orang yang jorok ataupun enggak menjaga makanmu, pola tubuhmu atau pola tidurmu seperti apa. Dan hal itu cukup mengganggu ya, karena saya pelayanan harus terlihat di depan jemaat itu juga dengan maksimal. Tidak hanya secara penampilan luar pakaian, tetapi kulit itu yang paling penting di dalam masa-masa muda sekarang. Dan kalau kulit itu menjadi suatu persoalan, permasalahan jerawat yang tak kunjung usai, maka itu tidak mengenakkan. Jadi ketika saya mengalami suatu jerawat yang tak kunjung usai ini teman-teman, saya merasa bahwa tiap hari di dalam kamar ya, orang-orang jemaat gereja melihat kelihatannya biasa-biasa aja, oh senyum-senyum, kenapa kamu, oh ya enggak masalah. Bahkan ada jemaatku yang juga berkata di samping enggak menjaga pola makan, bahkan ada yang ngomong loh, jerawat di muka saya ini karena bisa jadi saya ini kena hal-hal mistis lah, atau ada orang yang enggak suka saya lah. Sampai saya di kamar Tuhan kok wajah saya kok seperti ini ya, kenapa ya, kok seperti Ayub yang berasa kulitnya itu kayak kusta, kayak bernanah-nanah. Muka saya pun juga seperti demikian, besar, bernanah, dan itu membuat kepala saya pusing, membuat tiap malam itu demam, nggak bisa tidur. Bayangkan aja teman-teman, ketika kita ada jerawat satu di hidung aja, kita aja nggak enak kan ya, nggak nyaman. Bahkan ketika kita flu, kita sentuh-sentuh aja kita merasa kesakitan. Tapi ini semua muka saya penuh dengan jerawat yang namanya itu conglobata. Jadi saat itu selama 2 minggu saya mengalami demam, sakit yang tidak enak, berkepanjangan, tidak selesai-selesai. Sudah menjaga pola makan, makan buah, makan sayur, seperti yang diomongkan oleh orang-orang lain. Tapi tidak ada penurunan, coba obat ini itu tidak ada mendingannya. Di situ saya mulai memikirkan, enak ya kalau mengakhiri hidup. Di situ saya mulai searching, gimana ya sesuatu yang oplosan, entah baygon, entah obat pel, entah racun apa yang dicampur, yang cepet, yang enggak usah sampai harus ke rumah sakit. Tetapi di sana teman-teman, saya melihat bahwa Tuhan itu masih mengasihi anaknya yang berada di dalam pergumulan ini. Jadi sekalipun saat itu saya mau mengakhiri hidup, Tuhan itu masih terngiang-ngiang, masih memberitahu saya bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang sedang dalam kondisi terpuruk. Di situ tengah malam ya, orang jerawatan yang demam begitu panjang itu tidak bisa tidur. Kalaupun bisa tidur, itu mukanya itu serasa kayak panas, kayak kemeng semua, kayak mukanya itu juga seperti dihinggap lalat gitu ya. Tetapi Tuhan mau menyatakan kasih-Nya bahwa di dalam kondisi itu pun kita masih disayang, kita masih bisa bangkit dari kondisi terpuruk. Asalkan kita juga masih percaya dengan apa yang hendak Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi ketika saya merasa bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, saya merasakan suatu penghiburan di mana ya sudah, tidak apa-apa. Kadang-kadang kita juga perlu menikmati alurnya Tuhan itu berbicara kepada kita seperti apa. Sama seperti kita menikmati suatu coklat kan ya. Coklat tidak melulu manis, tetapi juga coklat ada yang pahit. Tetapi itu yang menjadikan coklat itu menyenangkan. Jadi itu yang saya tangkap ketika Tuhan ada, bahkan Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Ketika berjumpa dengan teman-teman kembali, berjumpa dengan jemaat dari kalangan muda, anak sekolah minggu yang kalau ketemu saya itu, ih Kak Anita kok kayak begitu mukanya, ih kayak monster. Atau hakiman para jemaat yang lebih senior berbicara bahwa kamu tidak jaga makananmu, kamu tidak jaga riasanmu lah, atau tidak jaga apapun. Penghakiman mereka ini tidak saya dengarkan, karena saya tahu bahwa ya sudahlah, kita nikmati aja masa-masa yang tidak mengenakan ini, masa-masa yang harusnya anak muda bisa berjuang akan hal ini. Tapi ketika suara Tuhan yang berbicara besar banget di dalam hati saya
Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, hal itu tidak membuat saya berkecil hati. Justru ya sudahlah, kalaupun jerawat ini pasti akan ada masanya, akan selesai. Pasti akan ada waktunya. Jerawat ini tidak menetap bertahun-tahun, tetapi akan ada waktunya bahwa masalah-masalah ini akan berlalu, seperti badai juga yang akan berlalu di dalam kehidupan kita. Dan di situ ketika saya menanti dan juga mengobati wajah saya, ada jemaat juga yang mengalami hal yang serupa ketika dia masa mudanya itu sama seperti saya. Gede-gede jerawatnya, sakit, demam, dan lain sebagainya. Dan dia perkenalkan saya dengan salah satu klinik di Surabaya yang juga cukup ternama. Dan akhirnya di situ saya menemukan mungkin ini jalan Tuhan. Mungkin ini cara Tuhan mau mengobati luka saya, luka wajah yang tidak kunjung usai. Dan di sana saya mendapatkan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang cukup besar, cukup di luar pikiran saya, yang tidak tahu bagaimana saya harus berkata-kata. Tetapi itulah pengobatan itu ketika saya yakin ini pimpinan Tuhan, saya menjalaninya dan ditolong oleh majelis-majelis di gereja saya. Dan akhirnya selama 2 tahun itu saya mulai pulih di dalam masa-masa jerawat saya yang sangat kacau, yang sangat tumbuh besar dan mulai mereda. Dan di situ saya melihat bahwa turut campur tangan Tuhan itu ada bagi anak-anaknya. Selama menjalani masa pengobatan saya di Surabaya, sering bolak-balik kan ya, 2 minggu sekali, terkadang juga sebulan sekali di Surabaya, Kediri. Saya menjumpai bahwa masalah ini ternyata cukup banyak memberkati teman-teman pemuda dan juga orang-orang yang lebih senior di gereja saya. Jadi ternyata ketika saya mengalami hal ini, banyak anak muda yang datang, yang juga bercerita tentang kondisi wajahnya, tentang kondisi kehidupannya ketika juga struggle mengalami masalah hal yang sama dengan saya, hal-hal penyakit kulit. Dan juga ketika bersama dengan orang-orang yang lebih senior di dalam gereja saya lebih memahami dan juga lebih menyadari bahwa tidak semua penyakit itu dikarenakan kesalahan kita ataupun kita dengan sengaja membuat penyakit ini ada. Tapi justru melalui masalah ini anak-anak muda itu lebih banyak cerita akhirnya. Anak-anak muda lebih terkuatkan karena merasa bahwa mereka tidak sendiri. Mereka juga mengalami hal yang serupa dengan saya, sehingga ketika saya pun juga sebagai sosok yang bisa kuat menghadapi hal ini, mereka pun juga merasa dikuatkan untuk menjalani kehidupannya hari demi hari bersama dengan Tuhan. Jadi saya merasa bahwa di dalam derita, di dalam penyakit yang saya alami, seperti yang Tuhan katakan juga ketika kita berada dalam persoalan, tetapi hal itu memberkati orang lain. Kenapa tidak kita dipakai oleh Tuhan supaya hidup kita berdampak demi mereka? Ternyata juga sepanjang masa pemulihan ini tanpa disangka-sangka, orang yang juga beberapa tahun yang saya kenal akhirnya memutuskan untuk menjalin relasi dengan saya. Siapa yang menduga juga ketika kita berada di dalam persoalan sedemikian rupa yang pelik, akhirnya Tuhan juga pertemukan saya dengan calon saya ini di waktunya yang tepat. Nah, jadi teman-teman, ketika kita merasakan hal yang serupa, mungkin kita tidak mengalami penyakit yang sama seperti aku, tetapi kalian mungkin mengalami persoalan yang lain, entah kalian minder dengan warna kulit tubuh kalian, atau kalian minder dengan bentuk tubuh kalian yang gendut lah, atau yang terlalu kurus lah, atau yang mungkin orang bilang seperti orang albino lah, atau juga bentuk rambut kalian, atau masalah lain yang kalian menjadi persoalan dan minderan para anak muda. Ya, terimalah itu sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena Tuhan menciptakan kita ini unik dan kita pasti berbeda dengan yang lainnya. Syukuri itu sebagai bentuk sesuatu anugerah yang nyata yang tidak semua orang miliki. Dan jadikan hal itu sebagai kekuatan kita. Orang mau menerima atau tidak itu urusannya. Karena inilah diri kita. Yang terpenting kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan walaupun kita juga gagal di dalam menjalin suatu relasi,
kita juga memiliki suatu penyakit ataupun kita memiliki sesuatu kurangan yang nggak disangka-sangka, percaya aja deh, dengan waktunya Tuhan, kita pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, kita pasti juga akan dipulihkan di waktu yang Tuhan juga kehendaki atas kehidupan kita. Sehingga kita nggak perlu minder, karena kita tahu bahwa Allah itu juga turut bekerja di dalam setiap persoalan kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita, sebagaimana Tuhan juga ingin kita berpegang teguh di dalam kasih setianya. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku.